Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai kurikulum 2013. Sebelum mempresentasikan materi, saya memperkenalkan nama-nama kelompok 10. Yang pertama ada Ika Nurwidya Astuti, yang kedua ada Vika Triyulita, yang ketiga ada saya sendiri Reski Nurmayani, dan yang keempat ada Windy Megasa Putri. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi mengenai kurikulum 2013. Baik, selanjutnya di sini saya Reski Nurmayani selaku pemateri pertama akan memaparkan materi mengenai latar belakang dari kurikulum 2013. Latar belakang dari kurikulum 2013 mulai mengarahkan para guru ke perubahan paradigma belajar mengajar. Rekonstruksi proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 pada dasarnya terletak pada prinsip bahwa mengajar itu bagaimana membuat anak belajar, bukan sekedar menerjemahkan mengajar sebagai untuk memberitahu. Menyadari pentingnya bahasa sebagai media penyampaian pesan dalam kurikulum 2013, pemerintah memberikan porsi dan kedudukan istimewa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak sekedar diposisikan sebagai ilmu pengetahuan semata, tetapi juga sebagai penghela dan pembawa ilmu pengetahuan dan sebagai mata pelajaran yang wajib untuk dipelajari. Melalui konsep pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks, diharapkan dapat meningkatkan sekaligus menyimbangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Sesuai salinan lampiran Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rekonstruksi pembelajaran dilakukan dengan menerapkan pendekatan saintifik dan berbagai model pembelajaran yang menuntut keaktifan peserta didik. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah tematik terpadu antara mata pelajaran dan tematik dalam suatu mata pelajaran, perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan atau penelitian untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan sebuah karya kontekstual, baik individual maupun kelompok. Maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan landasan proses berbasis kompetensi. Pada kurikulum 2013, ada 3 ranah yang harus kita ketahui nih teman-teman. Apa aja? Yang pertama ada sikap, kedua keterampilan, dan yang ketiga ada pengetahuan. Pengetahuan di sini berdasarkan dari taksonomi Bloom. Nah, ketujuan dari ketiga teori ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kompetensi sikap. Nah, kompetensi sikap ini peserta didik diminta untuk mengikuti pembelajaran dengan aktif untuk menunjukkan sikap kesadaran, ketertarikan, kepedulian kepada orang lain. Kemudian pada kompetensi sikap ini dibagi menjadi 5 tingkatan nih. Yang pertama ada receiving atau menerima. Nah, di sini peserta didik diminta untuk terlibat dalam fenomena rangsang tertentu, seperti aktivitas kelas, membaca buku, dan mendengarkan musik. Contoh dalam pembelajarannya adalah saling menghormati hak satu dengan hak lainnya. Kemudian tingkatan yang kedua ada responding atau merespon. Di sini peserta didik diminta untuk merespon terhadap fenomena yang sudah dialaminya. Contohnya nih, mengkritik gagasan dan mengerjakan tugas. Kemudian tingkatan yang ketiga ada valuing atau menilai. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menghargai atau saling menghargai antara apresiasi atau sikap teman satu dengan teman lainnya yang melekat pada objek dan perilaku tertentu. Contohnya nih teman-teman adalah berpartisipasi dalam menentukan arah pembelajaran. Di sini peserta didik saling menerima argumen satu dengan argumen lain untuk menciptakan kesepakatan bersama. Kemudian tingkatan yang keempat ada organization atau organisasi. Nah, yang di sini adalah penyatuan nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik, membangun sistem internal yang konsisten. Nah, di sini peserta didik diminta untuk saling berorganisasi, diminta untuk saling menyatukan pendapat. Ketika ada masalah, mereka menyelesaikannya dengan musyawarah, menyatukan nilai satu sama lain sehingga tercipta kesepakatan bersama. Contohnya nih, menyadari kemampuan diri dan menerima tanggung jawab. Ketika mereka diberi tanggung jawab, maka mereka amanah dan tidak
melepas tanggung jawab itu. Kemudian yang terakhir ada karakteristik dengan nilai atau nilai yang ditetapkan. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menekankan pada gaya hidup siswa berupa perilaku khas atau karakteristik siswa. Nah, di sini dicontohkan seperti ini teman-teman. Jadi, gaya hidup seseorang mempengaruhi reaksi berbagai jenis situasi. Jadi, setiap peserta didik tidak bisa disamakan dengan peserta didik lainnya. Mereka tumbuh berdasarkan lingkungan mereka masing-masing, sehingga kita tidak bisa memperlakukan atau menyamakan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada kompetensi keterampilan atau skill. Nah, pada kompetensi ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama ada observing atau mengamati. Di sini peserta didik diarahkan untuk mengamati kegiatan yang ada di dunia atau alam sekitar dengan seksama. Dengan begitu, siswa akan merasa sensitif bila ada hal sesuatu yang tidak berjalan dengan sesuainya, sehingga siswa dapat mengembangkan kreativitas dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ada questioning atau menanya. Nah, penekanannya adalah di sini siswa diminta untuk bertanya. Ada 2 nih teman-teman yang harus ditekankan dalam tingkatan ini. Yang pertama ada mengapa hal ini terjadi, dan yang kedua ada bagaimana mereka dapat menjadi berbeda. Kedua hal ini menjadi poin penting dalam tingkatan ini. Kemudian tingkat yang ketiga ada experimenting atau bereksperimen. Nah, di sini para siswa melakukan eksperimen yang akan menghasilkan suatu data atau sesuatu yang mungkin dapat dimanfaatkan di masa depan. Nah, tingkatan ini dilakukan seusai para siswa melakukan pengamatan dan menanya kepada para pendidik, barulah tingkatan ini dapat dilaksanakan. Kemudian yang keempat ada associating atau menghubungkan. Nah, apa sih ini? Nah, menghubungkan ini adalah kemampuan siswa untuk membuat koneksi di seluruh bidang pengetahuan, industri, bahkan geografi. Di sini pengetahuan umum siswa akan diuji sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Kemudian yang kelima ada communication atau mengkomunikasikan. Nah, di sini para siswa dipertemukan dengan orang-orang latar belakang dan perspektif yang berbeda. Hal ini ditujukan agar para siswa saling bertukar ide atau gagasan dengan pengetahuannya sendiri dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dapat saling beradu argumen. Kemudian, kompetensi yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan. Nah, di sini seperti yang telah saya ujarkan di awal bahwa kompetensi pengetahuan adalah berdasarkan dalam taksonomi Bloom. Nah, di sini juga dibagi menjadi 5 tingkatan, teman-teman. Yang pertama ada knowing atau mengetahui, yaitu menghafal dan mengingat informasi tanpa adanya bukti pemahaman. Nah, pada tingkatan ini para siswa hanya ditujukan untuk menghafal dan mengingat tanpa dia paham akan materi tersebut. Kemudian yang kedua ada understanding atau memahami. Nah, di sini para siswa dapat memahami konsep dan mampu mendeskripsikannya dalam bahasa sendiri. Setelah mereka mampu menerima pembelajaran yang diberikan oleh pendidik, maka mereka dapat mendeskripsikan kembali pemahamannya melalui bahasanya sendiri. Kemudian yang ketiga ada applying atau menerapkan. Nah, di sini para siswa menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah dari teoritis menjadi praktis. Kemudian yang keempat ada analyzing atau menganalisis. Nah, di sini para siswa diminta untuk mengidentifikasi bagian komponen dari konsep sehingga struktur organisasi dapat dipahami. Dan yang kelima atau yang terakhir ada evaluating atau mengevaluasi. Nah, pada setiap akhir pembelajaran tentu akan ada evaluasi ya teman-teman. Nah, pada tingkatan pengetahuan yang kelima ini, para siswa diberikan kesempatan untuk memberikan evaluasi atau penilaian terhadap nilai atau suatu ide yang telah mereka peroleh. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang penguatan proses melalui model pembelajaran. Rekonstruksi pembelajaran pada kurikulum 2013 dilakukan pula melalui penguatan proses. Proses pembelajaran dikembangkan melalui beberapa pendekatan dan model, dimulai dari model tematik terpadu, pendekatan saintifik, pembelajaran penemuan, pembelajaran berbasis masalah, hingga pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, model tematik terpadu. Pembelajaran tematik merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik dengan mengaitkan dengan sebuah tema. Kurikulum 2013 menggunakan
Model pembelajaran tematik terpadu atau dapat disebut pula sebagai tematik integratif. Pembelajaran integratif disebut sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak-anak. Esensi pembelajaran tematik adalah berupaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik melalui kajian interdisipliner. Misalnya, suatu topik bahasan dapat didekati dari perspektif berbagai disiplin ilmu. Bermakna berarti peserta didik memperoleh suatu struktur kognitif yang terpadu. Konsep-konsep yang dipelajari peserta didik juga diperoleh melalui pengalaman langsung dan dihubungkannya dengan konsep-konsep yang sudah mereka pelajari. Menurut Hilda Carli, karakteristik pembelajaran tematik ada 4. Yang pertama holistik, yang kedua bermakna, yang ketiga otentik, dan yang keempat aktif. Holistik adalah suatu peristiwa atau topik yang menjadi pusat perhatian, diamati, dan dikaji dari beberapa sudut bidang studi sekaligus. Yang kedua bermakna, pengkajian suatu topik dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya jalinan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga otentik, pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik untuk memahami secara langsung konsep dan prinsip yang dipelajarinya. Yang terakhir yaitu aktif. Pembelajaran tematik pada dasarnya dikembangkan berdasarkan pendekatan discovery inquiry. Peserta didik pada hal ini terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Yang kedua yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Peserta didik juga diberikan arahan bahwa informasi dapat berasal dari mana saja dan kapan saja, tidak hanya bergantung pada informasi yang diberikan oleh guru. Melalui pendekatan ini yang diberlakukan pada kurikulum 2013 diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus memenuhi 3 prinsip utama. Yang pertama, belajar peserta didik aktif, yang kedua asesmen, dan yang ketiga keberagaman. Yang pertama belajar peserta didik aktif. Dalam hal ini termasuk inquiry based learning atau pembelajaran berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar berkelompok, dan belajar berpusat pada peserta didik. Yang kedua asesmen. Asesmen yaitu pengukuran kemajuan belajar peserta didik yang dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Dan yang ketiga, keberagaman. Keberagaman mengandung makna bahwa dalam pendekatan ini membawa konsekuensi pada peserta didik untuk unik kemampuan untuk keunikan dari kompetensi, materi, instruktur, pendekatan, dan metode mengajar serta konteks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang discovery learning. Discovery learning meliputi model pembelajaran dan strategi yang fokus pada keaktifan, memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik. Nah, di sini ada 5 perbedaan yang paling mendasar dari model discovery learning. Yang pertama yaitu lebih mengedepankan pembelajaran aktif daripada pembelajaran pasif. Nah, pada dasarnya pembelajaran ini menganut prinsip bahwa belajar tidak hanya sekedar menyerap apa yang dikatakan guru, tetapi peserta didik harus secara aktif untuk mencari pengetahuan baru dari manapun dan dari siapapun. Yang kedua yaitu belajar lebih berorientasi pada proses daripada isi. Nah, pada poin ini peserta didik difokuskan untuk belajar bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk memahami apa yang sedang dipelajari, bukan hanya memberikan jawaban yang benar dari menghafal. Yang ketiga yaitu kegagalan merupakan suatu hal yang penting. Jadi model discovery learning tidak hanya menekankan pada jawaban benar atau salah, melainkan dengan mengalami kegagalan, para peserta didik akan belajar sesuatu yang baru. Yang keempat, diperlukan umpan balik. Nah, jadi melalui umpan balik berupa diskusi dengan rekan serta guru, pemahaman peserta didik akan ditingkatkan dan diperdalam. Tanpa umpan balik atau penguatan materi, pembelajaran yang didapatkan peserta didik tidak akan bertahan lama. Yang kelima yaitu pemahaman yang mendalam.
Jadi peserta didik menginternalisasikan konsep pembelajaran ke dalam diri mereka sendiri. Nah, yang keempat yaitu problem-based learning. Sebelum menjelaskan fitur utamanya, saya akan menjelaskan apa itu problem-based learning. Problem-based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah konseptual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, beberapa fitur utama dari pembelajaran berbasis masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu permasalahan autentik. Di sini peserta didik menghadapi situasi kehidupan nyata yang tidak dapat diberi jawaban-jawaban sederhana. Yang kedua yaitu fokus interdisipliner. Dalam poin ini peserta didik belajar berpikir secara struktural dan belajar menggunakan berbagai perspektif keilmuan. Yang ketiga yaitu investigasi autentik. Peserta didik diharuskan dan menetapkan masalahnya, mengembangkan hipotesis, dan membuat prediksi, menyimpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, membuat inferensi, dan menarik kesimpulan. Yang keempat yaitu produk. Pembelajaran berbasis masalah menuntut peserta didik mengonstruksi produk sebagai hasil investigasi. Produk bisa berupa makalah ataupun materi yang bisa didemonstrasikan kepada orang lain. Yang kelima yaitu kolaborasi. Kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran berbasis masalah mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial. Nah, yang kelima yaitu project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Adapun keuntungan-keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek ini yaitu ada 6. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, salah pengucapan kami mohon maaf. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman agar lebih bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.